uang itu kepada Nikita Mirzani, berarti ada sesuatu yang nggak beres. Pak Riki mewakili pertanyaan dari banyak sekali netizen. Bukannya membela Nikita, tapi ini harus terang ini. Kenapa ngasih uang ke Nikita Mirzani buat tutup mulut? Tutup mulut apa? Apanya yang ditutup? Ini harus diterangkan seterang-terangnya. Berharap sidang nanti itu dilakukan secara terbuka. Jadi biar tahu semuanya. Alasannya Dr. Reza ngasih uang ke Nikita Mirzani untuk tutup mulut itu untuk menyembunyikan apa? Biar Nikita Mirzani itu tidak ngomong apa dengan 4M itu. Kalau misalnya itu pemerasan, itu bagian yang mana? Apanya yang diperas? Semoga ya, mari kita doakan semoga aparat penegak hukum itu melakukan tindakan hukumnya itu seadil-adilnya, seterang-terangnya. Pas kasusnya itu benar atau enggak ya soal pemerasan itu, nyatanya diakui ya teman-teman, ketika Nikita udah speak up masalah skincare, kita yang orang-orang awam itu jadi tahu teman-teman, jadi tahu skincare, kandungan skincare kita itu apa aja teman-teman, overclaim atau tidak. Nyatanya banyak yang kandung menurut saya. Kasus pemerasan bermodus review skincare sudah makin terang benderang. Bukti yang dulu saya sempat bilang nanti tunggu aja di pengadilan, saya udah dengar nih, udah lihat semuanya. Bahkan malah justru akhirnya beredar liar di sosial media 2 hari ini. 2 orang tersangka sudah ditahan, dan menurut saya harusnya bisa menyusul tersangka-tersangka lainnya. Dan ingat, polisi tidak mungkin menetapkan tersangka kalau tidak ada bukti kuat. Sudah pasti buktinya kuat dan jelas. Nah, waktu saya mulai mengungkap kasus ini, banyak netizen yang menghujat saya, bilang katanya saya Dewan Pembela Owner, Dewan Pembela Merkuri, skincare bermerkuri. Kapan saya pernah membela skincare bermerkuri itu, kapan gitu kan? Gak ada. Dan saya dibilang katanya anggota DPR pembela atau DPR yang tukang nimbrung, dibilang DPR yang gak ada kerjaan. Justru saya kasih tahu nih tugas saya anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PAN. Komisi 9 itu membawai selain BPJS Kesehatan, Tenaga Kerja, Kesehatan, Perlindungan Pekerja Migran, ada juga BPOM. Nah makanya salah satu tupoksi saya ngomong soal BPOM ini berhubungan dengan BPOM skincare ini. Ya itulah tugas saya jalankan, bukan nggak kerja, justru saya kerja, ya kan? Nah justru saya di awal Oktober kemarin waktu baru dilantik, saya adalah orang yang pertama kali mengungkap dan mengangkat kasus skincare berbahaya dan juga kasus skincare dan obat-obatan makanan lainnya. Dan akhirnya saya menemukan fakta adanya pemerasan yang berhubungan dengan skincare, dan saya sudah dengar dan lihat buktinya sejak awal. Nah, berhubung ini ada hubungan dengan BPOM, ya saya mempertanyakan, wajar dong saya mempertanyakan kisruh skincare ini. Dan saat saya mulai mengungkap adanya pemerasan, dugaan pemerasan, mulailah mereka ini memframing saya dengan tuduhan dan fitnah macam-macam. Tapi saya nggak peduli. Saya mau dibully, saya mau dihajar, selagi saya tegak lurus membela kebenaran keadilan, saya tidak pernah takut. Saya nggak peduli sama image dan sebagainya. Yang penting yang saya jalankan ini memberantas kejahatan. Sampai saya difitnah, katanya dibayar berapa? 10.000 US dollar lah. Geli saya dengarnya. Nikita Mirzani ditahan, Astrid dan Uya Kuya ucap rasa syukur. Tegak lurus Polda Metro Jaya. Kabar penahanan Nikita Mirzani di Polda Metro Jaya atas dugaan kasus pengancaman dan pemerasan terhadap pengusaha produk kecantikan, yaitu Dr. Reza Gladys, memicu berbagai reaksi dari publik. Salah satu yang menarik perhatian adalah ungkapan rasa syukur dari sejumlah public figure, termasuk pasangan artis Uya Kuya dan Astrid. Astrid Kuya melalui akun Instagram pribadinya menyampaikan rasa syukur atas penahanan Nikita Mirzani. Alhamdulillah, Polda Metro Jaya telah tegak lurus. Alhamdulillah masih banyak orang baik dan waras untuk tidak menormalisasi kejahatan, tulis Astrid dalam keterangan unggahannya. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Dok, kita fair-fairan aja ya, Dok? Iya, ya, aku ngerti, tapi aku tuh canggung ininya loh, Maya, karena aku orangnya nggak enakan gitu, Maya. Oh, iya santai-santai. Maya juga sebenarnya ngomongnya juga nggak enakan, tapi tetep lah, kan kayak
manusia kan kalau misalnya mau ditutup mulutnya pakai apa? Pakai uang gitu aja sebenarnya. Iya. Ya, Gini, udah. jadi kalau misalnya emang dokter Oki, dokter Reza pengen pengen Nikita untuk tidak speak up, bisa aja dok. Tapi nanti tinggal ini aja, kasih aja makanan gitu, istilahnya kan gitu. Soalnya kalau misalnya dia udah speak up terus dok. Aku juga udah dibahas terus makanya. Nah ya kan, semua pada kena dok, ini semua kena. Jadi ya udah, ya boleh Mail, gimana ini Mail aturin aja, aku bingung. ya udah. Kalau kemarin sebenarnya kalau nyebut nominal nggak enak ya, takutnya gimana gitu. Tapi kalau misalnya tidak keberatan, Mail menyebutkan nominal, ya udah nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalnya Mail nyebut nominal nggak apa-apa nggak? Ya nggak apa-apa Mail. Aduh, saya tidak ini loh, saya jadi tidak nggak enak sebenarnya ngomongin nominal sih kalau di telepon. Tapi kalau misalnya dokter Oki lagi, dokter Reza, itu namanya dokter semua. Jadi kalau misalnya emang dokter Reza pengen supaya Nikita tidak speak up, Nikita ada di side dokter Reza, dokter Reza udah tinggal kasih dia uang 5M, dah. Iya. Mulut dia tuh mahal dok. Di sisi lain, meskipun tak menyebut nama Nikita Mirzani, ungkapan ini seolah mengindikasikan bahwa ibu dua anak tersebut mendukung langkah tegas yang diambil oleh pihak kepolisian. Sementara itu, Uya Kuya menunjukkan reaksinya dengan meninggalkan dua emoji api yang memberitakan penahanan ibunda Laura Mirzani alias Loli tersebut. Astrid dan Uya Kuya memang sempat bersiteru dengan Nikita Mirzani karena beberapa hal. Meski kabarnya sudah berdamai, tampaknya hubungan mereka masih belum baik-baik saja. Penahanan Nikita Mirzani ini merupakan buntut dari laporan yang dilayangkan oleh Dr. Reza Gladys pada tanggal 3 Desember tahun 2024. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Nikita Mirzani dan asistennya Mail sudah resmi ditahan guys. Dan anaknya Laura sudah membuat surat ini guys. Nih lu lihat, lu baca guys. Itu tuh adalah surat permohonan yang ditujukan untuk Polda Metro Jaya agar Nikita Mirzani itu tidak ditahan guys. Dan di surat itu Laura ngomong kalau dia itu siap menjadi jaminan agar ibunya ini tuh tidak kabur guys. Dah pokoknya kayak gitu guys, kalian baca aja deh. Dan kemarin guys, ketika Nikita Mirzani itu resmi ditahan dan menggunakan baju orange guys, kalian lihat nggak videonya yang dia ngibasin rambut kayak gitu. Best banget, auranya tuh kayak gitu. Dan juga kemarin ketika dia sudah resmi ditahan guys, nih gue liatin nih ya kan IGS musuh-musuhnya nih, rame, heboh. Sampai bawa-bawa Tuhan lo tau. Seolah-olah musuh-musuhnya Nikita Mirzani itu kayak baik gitu ya kan. Kayak ini adalah ujianmu di bulan puasa. Inilah segitu gabah. Kata gue, lu butuh banget validasi anjing. Butuh banget validasi ya. Untuk menumbangkan Nikita Mirzani itu sebenarnya tuh butuh apa guys? Butuh banyak orang, butuh duit yang banyak, dan juga butuh dukun kayaknya. Sampai mereka tuh buat fitnah guys, ngomong kayak gini, mana nih teman-temannya, kok pada nggak ngebantu, pada ngilang ya, pada ini ya, pada itu ya, segala macem gitu. Semua disebutin guys sama mereka tuh. Sebenarnya bulan puasa ini tuh seru ya guys ya. Bulan puasa tahun kemarin tuh kan kita kan ngebahas Loli ya kan. Nah sekarang kita ngebahas ibunya nih, bener ya? Kagak ada habis-habisnya tuh gebragannya sumpah. Kayak ada aja masalahnya, ada aja beritanya sumpah. Tapi seru sih. Orang Indonesia tuh butuh berita-berita kayak gitu guys. Bener dah. Pokoknya semangat buat Nikita Mirzani. Semoga cepat selesai deh ya. Dan buat musuh-musuhnya nih, kata gue jangan senang dulu, jangan bahagia dulu. Ingat, masih permulaan, belum akhir. Yang terakhir, dalam laporannya, Dr. Reza Gladys merasa terancam dan diperas oleh Nikita Mirzani dan asistennya Mail Syahputra. Reza juga menuding Nikita telah menjelek-jelekan nama baik dan produk perawatan kulit miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Menurut keterangan dari pihak kepolisian, kasus ini bermula ketika Reza Gladys mencoba menghubungi Nikita Mirzani melalui asistennya pada tanggal 13 November tahun 2024 untuk menjalin silaturahmi.
Namun, respon yang diterima justru berupa ancaman. Reza Gladys mengaku telah mentransfer uang sebesar 2 miliar rupiah ke rekening yang diarahkan oleh Nikita Mirzani. Dan kemudian diminta lagi untuk memberikan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah pada tanggal 15 November tahun 2024. Dalam kasus ini Nikita Mirzani dan Mail dijerat dengan sejumlah pasal, termasuk dengan pasal 27B ayat 2 dan atau pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.